Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq terbang ke atas langit. Emang bodoh nih, ahli jejak bodoh. Biar bagaimanapun canggihnya ahli jejak, mau mencari kesalahan Nabi Muhammad SAW, pasti Allah akan membodohkan mereka. Pasti itu, pasti. Sejarah mencatat kayak gitu. Gak ada orang yang bisa menembus untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman ini. Sampai akhir zaman ini, kalau ada orang yang mau mengobrak-ngabrik tentang apapun yang ada dari Nabi Muhammad, pasti nggak bisa. Ada nih temannya Umayyah bin Khalaf. Dilohilah kalau gitu. Kita masuk aja nih. Kita masuk ke uang nih. Kata Umayyah bin Khalaf bilang, mau masuk. Tak dulu. Emang nih ente nggak lihat tuh burung ada di sangkar nih? Emang ente nggak lihat tuh laba-laba? Coba pikir pakai otak. Kalau Nabi Muhammad itu dengan Abu Bakar ini masuk ke dalam gua sur itu laba-laba pasti rusak rumahnya. Pasti itu burung sarangnya rusak. Gak ada burungnya, Nabi Muhammad masuk. Gak mungkin. Ini sarang laba-laba, ini sarang burung, ada burung itu lagi ngerem. Ini semuanya udah ada bahkan sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Umayyah bin orang yang sangat membenci Nabi Muhammad ngomong begitu. Kata ini temennya, ya jadi nggak jadi dah gue masuk. Iya juga sih. Orang yang mau mencelakakan Nabi Muhammad, Allah puterin lidahnya, pendapatnya untuk membela Nabi Muhammad SAW tanpa dia sadari, tanpa dia. Ini sejarahnya. Saya berbicara sejarah. Kalau ada kejadian di akhir zaman, kapanpun zaman seperti, pasti Allah begitukan. Pasti untuk kekasihnya Nabi besar Muhammad. Catat nih omongannya. Dan antum tahu yang membela Nabi pada saat itu siapa? Bukan mereka. Jibril itu turun. Kagak Allah kehendaki Jibril untuk turun untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Siapa yang Allah turunkan untuk menolong Nabi Muhammad SAW? Makhluk yang paling terlemah di dunia ini. Catat nih omongan saya. Makhluk yang paling terlemah itu menolong Sayyidina Muhammad. Apa? Laba-laba. Coba dah lihat laba-laba. Kalau dia udah besar, tiup aja, udah besar, ya kan? Tiup aja. Colek dikit, ya udah rusak. Berarti kan memang apa? Rapuh. Gak ada kekuatannya itu. Terus sarang, sarang burung kayak apa sih? Kalau kita obrak-abrik begitu jadi, ya. Ini dua makhluk ini yang Allah turunkan menjadi contoh kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah contohin mereka yang membela, mereka yang menyelamatkan nabimu itu adalah makhluk-makhluk yang aku turunkan yang engkau anggap lemah. Yang engkau anggap lemah itu kujadikan penolong Nabi besar Muhammad. Makanya orang-orang ahli maksiat kita jangan kecilin hadirin. Saat ini mereka ahli maksiat. Saat ini bisa jadi di depannya mereka menjadi pembela yang tangguh dan lebih tangguh daripada kita. Banyak kan yang begitu? Kita lihat ya, bisa ahli maksiat. Nggak tahu-tahunya jadi ustaz. Nggak tahu-tahunya jadi benar-benar orang baik, lebih baik dari kita. Dulunya orang kafir, masuk Islam, lebih dari kita. Tuh Allah tuh kalau mau membolak-balikan segala sesuatu gampang di sisi Allah Subhanahu. Jadi kalau misalnya kayak Palestina begitu, jangan ente bilang ini pertolongan Allah untuk saudara kita orang Palestina. Allah seakan-akan diam aja. Allah nggak tinggal diam, sinatu wala. Allah nggak pernah tidur. Nanti Allah akan menurunkan bala tentaranya
yang sifatnya lemah tapi bisa menghancurkan mereka. Ya, gitu. Begitulah kalau Allah punya kehendak. Gampang deh. Kemarin tuh kayak COVID, ya Allah, COVID bang, COVID kecil, virus kecil kayak begitu. Sampai orang pada takut, banyak yang mati. Orang Islam takut sama COVID. Ya, sampai musola sepi, Jumatan ada, Jumatan sesuai nomor handphone. Ya, gimana mau lihatnya? Untuk kakaknya kejadian kan gitu. Sholat jangan rapat, COVID. Tambah lagi tutup masjid gede dijagain. Jangan sampai ada pelaksanaan sholat karena lagi COVID. Pemerintah benar juga, sebenarnya ya, benar juga dia supaya kita nggak celaka kan gitu. Cuman kan kita yang ini apa sih kan gitu ya. Tuh orang Islam takut, orang non Muslimnya semua hamba Allah takut. Itu baru COVID Allah ciptakan. Terus Allah ciptakan yang kalau yang serupa dengan COVID tapi lebih dahsyat bisa nggak? Bisa. Ya Allah sih kadang ciptain senjata untuk orang Islam untuk membasmi orang-orang yang menindas orang Islam tuh di Palestina. Ya cuma nanti Allah bisa jadi Allah ciptain sesuatu nanti bisa nggak? Itu kalau Allah sudah menjadikan sesuatu tinggal kun innama arada syai'an ayyakunu lahu kun fayakun. Jikalau Allah sudah mau berkehendak dengan segala sesuatunya, maka Allah akan jadikanlah, maka akan terjadi. Surat apa itu tadi? Yasin. Dalam surat Yasin. Makanya oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita selaku orang yang beriman kepada Allah, serahkan dan pasrahnya semuanya karena Allah, tetap ikhtiar, tawakal kita tumbuhkan, rasa sabar kita tumbuhkan, rasa ikhlas kita kerjain. Insya Allah apapun pekerjaan kita, insya Allah semuanya pasti ada berkahnya dari Allah Subhanahu. Semoga apa yang kita usahakan selama ini Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Semoga iman kita semuanya Allah mantepin. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang beriman yang tangguh, orang yang beriman yang istiqamah di dalam keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum. Mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam menjawab kalimat dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir dalam kita hidup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kami masuk ke dalam surga-Mu dengan kalimat la ilaha illallah. Jasad kami haramkanlah dari api neraka dengan kalimat la ilaha illallah. Kau telah berfirman la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka akan aku berikan keamanan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala dan musibah. Amin. Karena kami berada di dalam kalimat la ilaha illallah. Jauhkanlah fitnah dari umat Nabi Muhammad. Jauhkanlah fitnah dari umat Nabi Muhammad. Jauhkanlah pertikaian dan perselisihan dari umat Nabi Muhammad. Jauhkanlah dari itu semua wahai Allah. Satukanlah umat Nabi Muhammad dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, dengan kalimat la ilaha illallah kami berada di dalam rumah-Mu ini wahai Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah kami bersaudara. Dengan
kalimat la ilaha illallah. Bahagiakan kami di alam barzah kami, di alam yang tiada teman terkecuali amal yang telah kami perbuat di dunia. Maka temanailah kami di alam yang gelap gulita tersebut dengan teman kami la ilaha illallah. Selamatkanlah kami dari segala fitnah alam kubur kami dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka ketika kami bangkit dari kuburan kami kelak dalam masing-masing kuburan kami, maka bangkitkanlah kami di dalam cahaya la ilaha illallah. Maka kumpulkanlah kami kelak di alam barzakh, di alam padang mahsyarmu, dengan kami berkumpul kepada ahli la ilaha illallah, para-para salehmu, para wali-walimu, para nabi dan rasulmu, wahai Allah. Dan kami menginginkan ketika itu kami berada di bawah bendera la ilaha bersama seorang nabi, sang yang kami idolai, sang nabi yang kami cintai, pemegang kalimat la ilaha illallah. Telah engkau sempurnakan kalimat la ilaha illallahmu itu dengan satu nama Muhammadur Rasulullah. Di alam surgamu engkau ciptakan dan engkau tuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan itulah Nabi Adam alaihissalam engkau ampuni, wahai Allah. Dengan nama Nabi Muhammad engkau ampuni dosanya. Dengan kecintaan dan menyebut nama Nabi Muhammad, dengan itulah Nabi Adam engkau ampuni dosanya. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Kami berkumpul di tempat ini karena kekasihmu Nabi Muhammad, karena kerinduan kami terhadap Nabi Muhammad, karena kepedulian kami terhadap Nabi Muhammad, karena kami umat Nabi Muhammad. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami, wahai Allah. Bersihkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maksiat yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, wahai Allah. Dengan keagungan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan nama kekasihmu Nabi Muhammad, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, wahai Allah. Jauhkanlah kami dari bala dan musibah, wahai Allah. Jauhkan bala dan musibah dari tempat ini, dari narkotika, dari perjudian, dari mabuk-mabukan, dari perjudian online yang akan menurunkan azabmu di tempat ini, wahai Allah. Jauhkanlah fitnah itu pada umat Nabi Muhammad. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang kau turunkan rahmat, yang kau turunkan maghfirah. Ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Jauhkanlah kami dari ujian musibah yang akan engkau turunkan pada kami, wahai Allah. Satukanlah umat Nabi Muhammad, selamatkanlah umat Nabi Muhammad, selamatkanlah wahai Allah. Perbaikilah umat Nabi Muhammad, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkanlah musuh-musuh Islam, wahai Allah. Berikanlah pintu taubat untuk mereka untuk memusuhi Islam, wahai Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Doa yang kami panjatkan begitu banyak, wahai Allah. Tak pantas rasanya kami memohon padamu karena dosa yang sangat banyak pada diri kami. Akan tetapi kami meyakini gudang rahmatmu lebih jauh luas ketimbang daripada dosa kami. Dan kami meminta di malam hari ini gudang kasih sayangmu. Kami meminta padamu di malam hari ini gudang dan samudra pengampunanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام.